Banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Halo, untuk kalian-kalian pejuang hebat generasi muda Indonesia, dalam kehidupan sehari-hari seringkali tanpa disadari kalian pernah terbujuk oleh orang lain untuk melakukan saran, ajakan, bahkan pengaruh dari orang tersebut agar kita melakukan sesuatu. Atau sebaliknya, kalian yang melakukannya untuk orang lain. Seperti pada intro yang kita saksikan, betapa hebatnya tokoh-tokoh tersebut dengan kata-kata dan karisma yang dimiliki, mereka mampu mempengaruhi seluruh rakyat untuk mengikuti ajakan yang diberikan. Nah, berbicara tentang pengaruh mempengaruhi dalam memberikan saran melalui kalimat dan kata-kata, itulah sebenarnya materi yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang teks persuasi. Apa saja yang berkaitan dengan teks persuasi dan bagaimana kita dapat mempengaruhi seseorang melalui kalimat-kalimat kita akan kita bahas di sini. Pengertian teks persuasi. Teks persuasi adalah teks yang dimaksudkan untuk membujuk atau mengajak orang lain agar mengikuti pemikiran atau tindakan tertentu seperti yang diharapkan oleh penulis. Teks persuasi mengungkapkan pendapat-pendapat dan fakta yang disertai alasan logis seperti halnya dalam teks argumentasi untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca. Pendekatan yang dipakai dalam teks persuasi adalah pendekatan emotif, yaitu berusaha membangkitkan emosi atau perasaan pembaca. Teks persuasi yang baik menunjukkan tidak hanya alasan bahwa pendapat penulis itu benar, tetapi juga menjelaskan mengapa pandangan yang berlawanan itu salah. Tujuan teks persuasi. Tujuan dari teks persuasi adalah 1. Meyakinkan pembaca untuk percaya atau melakukan sesuatu. Teks persuasi harus memberikan bukti spesifik dan meyakinkan. Oleh karena itu, penulis perlu mendapatkan informasi tentang topik yang ingin disampaikan dan melakukan riset tentang hal itu. Penulis harus menggunakan sumber yang sah agar dapat benar-benar meyakinkan pembaca. Yang kedua, dikutip dari Keterampilan Dasar Menulis 2004 karya Muhammad Yunus dan Suparno, tujuan teks persuasi adalah mempengaruhi sikap dan pendapat pembaca mengenai sesuatu hal yang disampaikan penulisnya. Ketiga, karena teks persuasi adalah karangan yang berisi paparan berdaya bujuk, berdaya ajak, ataupun berdaya imbau, maka tujuannya adalah membangkitkan ketergiuran pembaca untuk meyakini dan menuruti imbauan implisit maupun eksplisit yang dilantarkan oleh penulis. Imbauan implisit adalah ajakan yang dilakukan secara tersirat, tidak langsung, terkandung halus, dan tidak dinyatakan secara jelas atau terang-terangan. Misalnya, dengan menunjukkan keunggulan suatu barang, manfaat barang, menunjukkan penurunan harga barang, dan promo barang. Sedangkan imbauan eksplisit adalah ajakan yang dilakukan secara gamblang, tegas, terus terang, tidak berbelit-belit, sehingga orang menangkap maksudnya dengan mudah dan tidak mempunyai gambaran yang kabur atau salah. Misalnya, dengan menggunakan kata-kata atau kalimat ajakan beli, nikmati, ayo jangan sampai kehabisan, dan lain-lain. Cara mengajak pembaca menggunakan teks persuasi. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam membujuk pembaca atau pendengar, yaitu etika, emosi, dan logika. Etika berkaitan dengan perilaku sopan dan santun. Emosi berkaitan dengan perasaan pembaca atau pendengar.
Logika berkaitan dengan penjelasan yang masuk akal, sehingga pembaca atau pendengar yakin dan percaya dengan isi teks. 4 hal penting dalam meyakinkan pembaca melalui teks persuasi adalah: yang pertama, empati. Penulis harus memahami keinginan pembaca dan mampu melihat sudut pandang mereka. Yang kedua, fokus pada pembaca atau pendengar, bukan pada lawan. 3. Less is more. Lebih sedikit adalah lebih baik dalam hal seni persuasi. Caranya menciptakan satu frasa yang akan lama diingat orang setelah mereka membaca. Yang keempat, akhiri dengan harapan. Pembaca yang melihat harapan dari suatu masalah lebih cenderung mengambil tindakan daripada yang putus asa tentang suatu masalah. Ciri-ciri teks persuasi. Ciri-ciri teks persuasi adalah sebagai berikut. 1. Berisi ajakan atau dorongan atau imbauan, baik diungkapkan secara implisit maupun eksplisit untuk melakukan sesuatu yang dibahas dalam teks. 2. Terdapat argumentasi atau pendapat penulis agar ajakan dapat dipertimbangkan oleh pendengar atau pembaca. Yang ketiga, berisi fakta dan pendapat disertai alasan dan data dengan tujuan berusaha membuktikan salah satu kebenaran sebagaimana yang digariskan dari penalaran penulis. 4. Sasaran proses berpikir teks persuasi berorientasi kepada pembaca, bukan kepada penulis, seperti halnya dalam teks argumentasi, harus mampu menimbulkan kepercayaan pembaca atau pendengarnya. Yang kelima, ide pokoknya biasanya menghindari konflik atau berusaha untuk senetral mungkin agar kepercayaan pembaca tidak hilang dan tujuan tercapai. Jenis-jenis teks persuasi. Berikut ini terdapat beberapa jenis teks persuasi, yaitu 1. Teks persuasi politik. Teks persuasi tersebut adalah teks yang isinya berusaha mengajak atau mempengaruhi pembacanya untuk melakukan sesuatu atau terjun ke dalam dunia politik. Teks jenis ini banyak digunakan oleh orang-orang politik untuk kepentingan partai ataupun kepentingan negara. Contoh, sebentar lagi pemilu akan tiba. Ayo, gunakan hak pilih kita untuk memilih calon presiden yang terbaik untuk negara ini. Ingat, masa depan negara kita 5 tahun ke depan bergantung dengan pilihan Anda pada tanggal 1 Juni 2015. Jangan sampai Anda golput atau hak suara Anda akan disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, marilah ajak semua saudara, teman, adik, dan kakak untuk datang ke TPU untuk menggunakan hak pilihnya. Ingat, jadilah pemilih yang bijak. Yang kedua, teks persuasi pendidikan. Teks persuasi tersebut digunakan oleh lembaga atau orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan untuk membantu tujuan pendidikan. Teks tersebut biasanya berupa imbauan, anjuran, motivasi, atau panduan. Biasanya, teks tersebut digunakan oleh guru untuk mempengaruhi anak didik mereka supaya giat belajar. Contoh, pendidikan merupakan salah satu sarana untuk menghasilkan penduduk yang berkualitas sebagai modal pembangunan. Tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh bagi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang amat sangat penting di abad ke-21 ini. Indonesia sebagai negara berkembang masih memiliki tingkat pendidikan yang bisa dibilang masih cukup rendah. Menurut data United Nations Development Program, tingkat pendidikan masyarakat Indonesia berada di peringkat 124 dari 187 negara yang disurvei. Tingginya angka putus sekolah karena ketidakadaan biaya mungkin menjadi sebab rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Indonesia ini. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa
untuk membantu mereka yang membutuhkan agar dapat melanjutkan pendidikannya. Yang ketiga, teks persuasi advertensi atau iklan. Teks tersebut dibuat untuk tujuan komersil yang digunakan oleh produsen-produsen produk tertentu untuk memperkenalkan suatu barang atau jasa kepada para konsumen. Persuasi advertensi bertujuan untuk memasarkan barang atau jasa sehingga konsumen mau membeli barang atau menggunakan jasa yang ditawarkan. Teks tersebut sering disebut juga dengan iklan. Iklan yang baik biasanya bisa merangsang atau mempengaruhi konsumennya untuk membeli barang atau menggunakan jasa yang ditawarkan dan sebaliknya. Contoh, susu sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Dengan meminum susu, tubuh akan menjadi sehat dan kuat karena susu mengandung banyak kalsium dan protein yang sangat berguna buat tubuh kita. Oleh karena itu, ayo minum Health Milk, sebuah susu yang memiliki segudang manfaat dikarenakan kandungan vitamin dan mineralnya yang lebih banyak jika dibandingkan dengan produk susu lain. Mari ganti susu Anda dengan Health Milk dan jadilah sehat dan kuat. Yang keempat adalah teks persuasi propaganda. Teks persuasi propaganda biasanya menyampaikan sebuah informasi dengan tujuan agar pembacanya mau melakukan atau mempercayai apa yang disampaikan oleh penulis di dalam paragraf tersebut. Teks persuasi propaganda banyak ditemukan di media-media cetak seperti majalah, surat kabar, dan lain-lain. Contoh, menyantap mie instan yang dicampur nasi putih merupakan suatu kebiasaan yang lazim dilakukan oleh masyarakat kita. Padahal, perlu kita ketahui bahwa kebiasaan tersebut merupakan suatu kebiasaan yang dapat mengakibatkan dampak negatif pada tubuh kita. Perlu Anda ketahui, mengkonsumsi mie instan yang dicampur dengan nasi akan mengakibatkan Anda mengalami obesitas. Hal tersebut dikarenakan karena adanya zat karbohidrat sederhana yang dominan di dalam kedua makanan tersebut yang membuat perut hanya kenyang sementara dan menimbulkan perut menjadi sering merasa lapar. Hal itulah yang memicu obesitas di dalam diri Anda dan membuat Anda makan lebih banyak dari sebelumnya. Obesitas tersebut akan membuat tubuh Anda penuh dengan makanan dengan mengakibatkan sejumlah penyakit di kemudian hari, seperti kegemukan, kolesterol, hingga penyakit jantung dan juga ginjal. Oleh karena itulah, mulai saat ini Anda mesti mengurangi kebiasaan mengkonsumsi mie instan dicampur nasi putih jika Anda ingin mempunyai tubuh yang sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Generasi Hebat Indonesia, kita sampai pada bagian menyimpulkan isi teks persuasi. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menyimpulkan isi teks persuasi adalah 1. Membaca keseluruhan isi teks terlebih dahulu. Dengan membaca keseluruhan isi teks, kita dapat menemukan gagasan umum teks serta argumen-argumen yang dijabarkan oleh penulis. Yang kedua, mencatat bagian-bagian penting yang terdapat di awal dan atau di akhir paragraf. Dengan begitu, ketika membuat simpulan, kita dapat segera menemukan bagian penting yang telah kita temukan dalam teks. Yang ketiga, memahami hubungan logis antar bagian penting teks. Tiap paragraf dalam teks haruslah berkaitan dan mendukung gagasan utama. Teks ajakan yang baik memuat argumen-argumen dan paragraf yang saling berkaitan sehingga pembaca terdorong untuk melakukan sesuatu. Yang keempat, merumuskan simpulan akhir isi teks secara jelas dan ringkas. Hal ini akan memudahkan untuk mengetahui maksud dan tujuan ajakan dari penulis. Struktur teks persuasi. Struktur teks persuasi adalah berbagai unsur atau bagian yang membangun teks persuasi. Adapun struktur teks persuasi terdiri dari 1. Pengenalan isu.
yaitu pengantar umum atau penyampaian masalah yang menjadi dasar teks. Yang kedua, rangkaian argumen, yakni sejumlah pendapat atau argumen yang terkait dengan isu yang telah diperkenalkan sebelumnya. Bagian ini juga biasanya diperkuat oleh pengungkapan fakta, pendapat, dan data-data untuk mendukung pendapat atau argumen yang disajikan. Yang ketiga, ajakan-ajakan. Bagian ini merupakan inti dari teks yang memberikan dorongan, imbauan kepada pembaca atau pendengar agar melakukan sesuatu baik secara tersirat maupun tersurat, secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, penegasan kembali, yakni menegaskan kembali inti pernyataan, fakta, dan ajakan yang sebelumnya telah dipaparkan melalui simpulan dan rangkuman untuk memastikan bahwa persuasi telah tersampaikan dan dapat diingat, lalu mempengaruhi pembaca atau pendengar untuk benar-benar mengikutinya. Generasi Muda Indonesia, selanjutnya kita membahas kaidah kebahasaan. Berdasarkan kata yang dipakai, teks persuasi dibedakan menjadi teks persuasi tersurat dan tersirat. Teks persuasi tersurat berarti memakai kata ajakan yang ditulis secara langsung. Kata-kata yang sering dipakai misalnya sebaiknya, seharusnya, jangan, hindarilah, dan lain-lain. Sedangkan teks persuasi tersirat tidak menuliskan kata ajakan secara langsung, melainkan harus memahami isi teks untuk mengetahui ajakan yang dimaksud. Berikut kaidah-kaidah kebahasaan teks persuasi. 1. Menggunakan kata-kata bujukan. Contohnya harus, penting, dan sepantasnya, sebaiknya, dan lain-lain. 2. Menggunakan kata kerja imperatif. Contoh, hendaknya, jadikanlah, dan juga waspadalah. 3. Sering menggunakan kata kerja mental. Contohnya, menyimpulkan, berpikir, dan praduga, memperkirakan, mengagumkan, diharapkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Yang keempat, sering menggunakan kata peristilahan maupun kata teknis yang juga berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Yang kelima, menggunakan konjungsi atau kata penghubung, kualitas maupun konjungsi sebab dan akibat. Contoh, sebab, dengan demikian, oleh karena itu, jika, karena, dan akibatnya. Yang keenam, menggunakan kata perujukan. Contohnya seperti berdasarkan data dan merujuk kepada pendapat ... Yang ketujuh, terdapat pernyataan yang mengandung fakta maupun pendapat. Kedelapan, sering menggunakan kata ganti kita yang bertujuan agar penulis seolah-olah mewakili keinginan pembaca. Syarat menyusun teks persuasi. Untuk dapat menyusun teks persuasi yang baik, maka ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Ketiga syarat tersebut adalah 1. Kredibilitas. Artinya, penulis harus memahami persoalan yang ditulisnya dengan baik. Hal ini akan terlihat dari diksi, struktur kalimat, dan gaya bahasa yang digunakan penulis. Selain itu, penulis harus jujur kepada pembaca, sehingga kepercayaan akan muncul pada diri pembacanya. 2. Kemampuan mengidentifikasi emosi. Artinya, penulis harus jeli untuk dapat mengobarkan emosi dan sentimen pembaca. Yang ketiga, bukti-bukti. Penulis harus memiliki kemampuan memberikan bukti-bukti mengenai suatu kebenaran agar dapat menarik kepercayaan pembaca sehingga mengikuti keinginan penulis. Kalau tadi kita berbicara tentang syarat, maka sekarang kita akan membahas tentang langkah-langkah menyusun teks persuasi. Berikut ini terdapat beberapa langkah menyusun teks persuasi, yaitu 1. Menentukan topik dan tujuan dalam teks persuasi. Dalam teks persuasi, tujuan penulis dapat dikemukakan secara langsung. Misalnya,
Topik yang dibuat oleh penulis adalah menghindari pengaruh buruk narkotika dan obat-obat terlarang lainnya. Tujuan penulisan yang dapat dirumuskan adalah meyakinkan pembaca bahwa narkotika dan obat-obat terlarang lain merupakan pembunuh berdarah dingin yang secara perlahan membawa pecandunya ke liang lahat. Yang kedua, mengumpulkan data dan bahan yang mendukung keseluruhan gagasan teks. Dapat diperoleh dari pengalaman empiris atau pengamatan, wawancara, dan penyebaran angket kepada responden. Pada saat pengumpulan bahan, kita dapat membuat catatan, baik kutipan langsung maupun tidak langsung, yang nantinya dapat dijadikan sebagai barang bukti. Yang ketiga, membuat kerangka karangan teks persuasi. Agar susunan tulisan persuasi itu sistematis dan logis, kerangka tulisan perlu mendapat perhatian dalam perumusannya. Kerangka teks disusun berdasarkan struktur dan kalimat-kalimat utamanya. Susunan pembahasan yang tepat untuk teks persuasi adalah susunan logis dengan urutan sebab akibat. Dengan pembahasan seperti ini, pembaca langsung dihadapkan pada masalah yang sedang dibahas. Yang keempat, mengembangkan kerangka teks dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan menjadi teks yang sempurna. Yang kelima, menarik kesimpulan dari teks persuasi. Penarikan kesimpulan dalam suatu karangan persuasi harus kita lakukan dengan benar agar tujuan kita tercapai. Suatu kesimpulan dapat dibuat apabila data diperoleh telah dianalisis. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan cara induktif ataupun deduktif. Keenam, penutup teks persuasi. Penutup teks persuasi berupa penegasan kembali. Pada bagian ini, penulis akan memberitahukan inti dan maksud dari penjabaran fakta-fakta yang ada dalam paragraf tersebut dalam 1-2 kalimat berupa ajakan atau imbauan yang biasanya terletak pada akhir kalimat atau induktif. Contoh, oleh karena itu, alangkah baiknya jika kita sebagai penduduk kota Jakarta berusaha untuk melestarikan lingkungan kota ini dengan berbagai macam usaha. Di antaranya adalah dengan penghijauan, pembuatan taman kota, dan pelarangan membuang sampah di sembarang tempat. Ini semua dapat mengendalikan keindahan kota Jakarta. Yang ketujuh, menentukan judul teks. Judul justru ditentukan di akhir tahap. Hal ini memang salah satu teknik yang sering digunakan oleh penulis profesional seperti jurnalis. Judul sangat menentukan ketertarikan utama dari suatu teks. Judul dibuat semenarik mungkin agar menimbulkan rasa keingintahuan pembaca. Nah, generasi hebat Indonesia, untuk lebih memantapkan pemahaman kalian tentang teks persuasi yang sudah kita bahas, maka cobalah kalian kerjakan latihan berikut ini. Nah, itu tadi bahasan kita tentang teks persuasi. Silakan kalian mencoba dan jadilah tokoh-tokoh generasi muda yang hebat dalam mempersuasi seseorang dan bertanggung jawab. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Tetap semangat dan jaga kesehatan.